alaihi wasallam. Semoga kita semuanya Allah berikan kenikmatan kepada kita, diberikan syafaat pertolongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang hadir, Allah takdir kita diberikan oleh Allah kenikmatan bisa melaksanakan haji umrah sekeluarga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta kita kepada Rasulullah melaksanakan uswah, melaksanakan suri tauladan beliau Rasulullah dan melaksanakan sunnah-sunnahnya adalah merupakan penolak balak bagi kita agar supaya kita dijauhkan dari azab malapetaka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat yang ke-33 Allah menjanjikan kepada kita, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Aku Allah, wahai Rasulullah, aku tidak akan mengadab sekali-kali suatu kaum. Aku Allah tidak akan sekali-kali mengadab suatu kaum kalau engkau wahai Nabi Muhammad masih bersama dengan umatmu. Dan aku Allah tak akan mengadab selama-lamanya satu kaum kalau mereka mau minta ampun kepadaku masih bersama denganmu. Artinya dari surah Al-Anfal ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakin perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan atiullah wa atiur rasul adalah merupakan pencegah azab malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita itu bermacam-macam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mulai bulan Oktober ini kebiasaan di kampung-kampung mereka melaksanakan, merayakan, memuliakan kelahiran baginda Rasulullah. Kalau kita mengerti makna solawat yang mereka baca, solawat yang kita baca biasanya di kampung-kampung itu luar biasa. Apa yang ada di dalamnya solawat itu, pengertiannya adalah bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang mengerti, berjanji solawat yang dibaca teman-teman itu, qalbuhu la yaghfuluh wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami murakib in udiya ya'fu wa la yu'akib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Lalu mereka bersama-sama Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dari sini kalau orang faham, mengerti maknanya, orang yang membaca diba solawat itu, apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalbuhu la yaghfuluh. Dalam kehidupannya Rasulullah itu tidak pernah, Rasulullah itu tidak ingat kepada Allah. Selalu dalam kehidupannya selalu mengingat Allah. Jangankan waktu dalam keadaan beliau, waktu keadaan tidur pun Rasulullah itu detak jantungnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bisa menyelamatkan engkau, Allah mengingatkan kepada kita, hartamu yang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai hartamu tidak untuk mengingat Allah, dan anak keturunanmu tidak selalu engkau jadikan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Teman-teman travel itu cerita sama saya, KBIH. Haji sekarang itu sudah menempuh waktu tunggunya itu 46 tahun. Subhanallah. Kuotanya sekarang itu sudah mencapai, menunggunya antrian 46 tahun. Dan ini kabar valid dari teman-teman KBIH dan travel, bisa percepatan agar ada tambahan uang 90 juta. Ini fix dari teman-teman travel. Makanya umroh sekarang itu luar biasa. Dan kebanyakan yang paling terbesar jamaah yang didatangkan umroh itu tanpa usia, batas usia. Yang terbanyak dan terbesar adalah Indonesia. Luar biasa Indonesia itu. Berapa pemasukan untuk Arab Saudi? Saya ini kan juga termasuk ikut travel untuk melayani tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Yang sekarang itu masuk ke Raudhah, taman-taman surga, mau sholat antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah yang sekarang jadi makam Rasulullah, itu sekarang pakai tasreh. Kalau dulu orang itu kan tidak pakai tasreh, antri langsung masuk, jam berapapun mau mereka masuk silakan. Sekarang enggak. Begitu datang umroh, besoknya bisa ke Raudhah hanya sekali saja, sekali, dan itu harus pakai tasreh. Nanti catatan tasrehnya itu dilihat sama polisi askar di sana, berapa orang ini? 30 orang bisa masuk. Tetapi kalau tanpa tasreh sekarang tidak bisa masuk antara di makam Rasulullah sampai dengan mimbar Rasulullah, taman-taman surga. Jamaah Indonesia itu luar biasa. Kenapa, Pak? Waktu di bandara cek paspor itu mereka sudah beda dengan negara-negara lain. Waktu cek paspor, menunggu cek paspor itu, dari jamaah Indonesia itu bersolawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Padahal mereka masih ada yang di bandara Jeddah, ada yang di bandara Madinah. Wah, orang negara-negara lain itu takjub. Indonesia luar biasa, Indonesia luar biasa katanya. Maka mereka biasanya mengabadikan dengan video kamera mereka, handphone mereka. Orang tawaf juga begitu, Pak. Indonesia itu kalau Masya Allah luar biasa. Kenapa ramenya di Mekah dan Madinah? Itu bacaan orang Indonesia itu beda dengan bacaan teman-teman yang di Arab Saudi. Orang Indonesia itu bacanya keras, lantang, kebiasaan mereka. Orang Arab itu kalau melambaikan tangan mau putaran tawaf pertama, cukup Bismillahi Allahu Akbar. Suaranya itu tidak didengar. Kalau orang Indonesia beda lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Saking semangatnya mereka. Bismillahi Allahu Akbar. Tawaf pertama itu biasanya mereka membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqam bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Itu doanya tidak ada yang sama. Antara putaran tawaf 1, 2, 3 sampai 7 tidak ada satupun yang sama. Semuanya berbeda-beda. Orang Indonesia di lagu di sana. Subhanallah. Jadi orang Arab itu kalau terdengar suara keras, memang mereka tidak suka. Tangannya diangkat, mereka cuma bilang, maksudnya tidak boleh keras-keras. Orang Indonesia balas, dewe. Sampai di sana itu luar biasa. Kenapa? Orang-orang yang dari Indonesia itu luar biasa banyaknya, sehingga bacaan-bacaan mereka terdengar. Waktu sa'i itu luar biasa. Banyak orang yang membaca inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Orang Indonesia tidak. Ya lal waton itu yang dibaca. Ya lal waton sambil naik ke naik Safa Marwah itu, mau bukit Marwah, mau bukit Safa, mau Marwah. Ada yang lagi aneh-aneh orang Indonesia. Pancasila di sana dibaca, saking cintanya dengan Indonesia. Pancasila waktu saya itu dibaca.
Makanya luar biasa, orang Indonesia itu luar biasa. Maka apakah memang kebiasaan kita? Memang kebiasaan kita, Pak. Sudah tidak bisa. Orang Indonesia itu kalau di sana ramenya luar biasa, bacaannya keras, tidak mau pelan. Maka ketika kita semuanya itu beramal ibadah, maka yang enak adalah lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Amalmu amalmu, amalku amalku, yang penting nanti kita masuk surganya Allah. Tetap yang memberikan syafaat, yang memberikan nanti waktu di depannya pintu masuk surga adalah persaksinya adalah baginda Rasulullah. Coba kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah itu tentang baginda Rasulullah itu kemanfaatannya bagi kita apa saja. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku, kekasihku. Allah kalau memanggil baginda Rasul itu dengan panggilan yang santun. Inna arsalnaka syahida wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Kata Allah, yang nanti menjadi saksi kita adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini, siapa yang tidak ingin mencintai Rasulullah? Karena yang pertama Allah nyatakan bahwa yang menjadi saksi kita nanti adalah baginda Rasulullah. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rasulullah itu yang memberikan petuah kepada kita, yang memberikan aba-aba untuk ini tidak diterjang. Dan Allah menjadikan umat Islam, umat Rasulullah itu pemenang dari agama-agama yang lain. Saudaraku ikhwatal iman, mestinya kita itu jangan membahas masalah perbedaan amaliyah sesama muslim. Tapi yang harus kita bahas adalah sekarang bagaimana orang non muslim itu yang mengaku-ngaku di YouTube. Ngapunten Pak, ini benar terjadi. Para murtadin ini harus kita garis bawahi. Orang-orang murtadin itu yang bukan muslim, dia agamanya non muslim, di YouTube itu mengatakan saya dulu pernah jadi Islam. Dia mengatakan sendiri dan ini bohong, dia pasti bohong. Waktu saya melaksanakan umroh, waktu saya tawaf, waktu saya sa'i, waktu saya tahallul, ada bisikan bahwasanya saya disuruh pindah agama. Akhirnya murtadin tadi mengatakan saya dulu Islam, sekarang saya pindah agama dari bisikan amal ibadah saya waktu umroh. Ini bagaimana Pak? Ini harus kita cegah, tanha anil faksa'i wal munkar. Bagaimana sholat kita yang tanha anil faksa'i wal munkar? Mending kita membahas masalah ini. Bagaimana mereka orang-orang murtadin itu mereka bencinya kepada umat Islam, dengan daya upaya apapun mereka mengatakan saya dulu pernah Islam, saya sekarang masuk agama lain karena bisikan dari Allah. Loh, ini kan luar biasa, musuh-musuh yang nyata tetapi kita tidak kelihatan. Tetapi sesama umat Islam luar biasa. Bagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Segala kekufuran itu Rasulullah amat benci, dan kita diharuskan oleh Allah dan Rasulullah untuk membenci kemungkaran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Umat Rasulullah itu pembenci kemungkaran, tetapi mereka berkasih sayang sesama umat Islam. Coba dakwah di waktu Rasulullah itu berbagai macam-macam, tapi Rasulullah itu pandai untuk menyelami dakwah teman-teman para sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari itu kalau dakwah keras, masuk ke pasar dia bilang, hei orang-orang yang di pasar yang sudah mengumpulkan harta benda, nanti harta bendamu itu akan jadi bara api, kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan bara api itu akan ditaruh di atas punggungmu hingga tembus ke dadamu nanti di akhirat. Lalu Abu Dzar bilang lagi,
harta yang engkau cari itu nanti menjadi bara api, dan bara api itu akan ditaruh di atas ubun-ubunmu hingga tembus ke dagumu. Banyak teman-teman yang lain menyingkir dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Dakwanya terlalu keras, mengingatkan orang terlalu keras, menyakitkan hati orang. Tetapi satu sisi Rasulullah amat cinta kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Berbagai macam dakwah itu memang perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan caramu, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang menyejukkan. Ini bukan untuk ustadz kiai saja, seluruhnya yang hadir ini diwajibkan dari Allah untuk berdakwah di jalan Allah, mengajak dalam ketaatan. Maka tugas kita bersama adalah mengajak, tidak mengejek. Ayo mengajak kita kebersamaan dalam ketaatan di jalan Allah, merangkul, dirangkul bersama-sama, tidak memukul. Maka ini harapan kita bersama, bahwasanya ini terbingkai kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penutup dari agama-agama yang lain, khataman nabiyyin wal mursalin. Sangat jelas bahwasanya Islam itu yang dibawa oleh baginda Rasulullah penutup dari kenabian, dan Islam ini pembenaran dari agama-agama yang lain. Sudah sangat jelas bahwasanya agama-agama dahulu juga agamanya Allah, tetapi penyempurnanya agama adalah agama Islam yang kita cintai. Semoga harapan kita bersama dengan sholat tepat waktu ini, Rasul ajarkan selalu, Allah juga melaksanakan kepada kita untuk perintahnya, aqimis sholat, tegakkan sholat. Maka sholat kita yang 5 waktu kita maksimalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Manusia itu tidak ada yang sama, kata Allah, sesuai kemampuan engkau masing-masing. Maka yang hadir ini luar biasa. Masjid yang megah ini jamaahnya luar biasa banyaknya. Kalau kita lihat di masjid-masjid yang lainnya, maka sempurna di masjid ini jamaahnya sangat banyak sekali. Harapan kita bersama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ibadah kita khususnya yang subuh ini disaksikan oleh para malaikat, dan doa kita langsung dihantarkan oleh malaikat, maka mustajabah apa yang menjadi harapan-harapan kita. Ditambahkan dengan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masjuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malam di rumah untuk memuliakan rumahnya supaya tidak menjadi kuburan, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan ini panjatan doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah. Surah Al-Isra, ketika Rasulullah itu turun Ka'bah, ada tangga, selalu Rasulullah doanya adalah doa yang Al-Quran yang sering kita baca, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku masuk yang benar dan keluarkan aku keluar yang benar. Maka harapan kita semuanya sama, hidup kita itu tidak hanya di dunia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maka hidup kita di dunia ini untuk kepentingan nanti di alam kubur, di alam akhirat, dan semua manusia dikumpulkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sampaikan apa yang menjadi firman dari Allah, ya qaumi innama hadhihi, ya qaumi wahai umatku. Banyak manusia itu yang sering terlupakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal dunia itu hanya sementara. Maka kita bersama-sama bahwasanya umat terbaik, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita melaksanakan perintah Rasulullah, uswah apa yang menjadi perintah Rasulullah, mencontoh perilaku teladan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang terakhir, Rasulullah selalu memberikan suri teladan kepada umatnya, liman kana yarjullah, hidupnya hanya untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang sering kita baca, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Ketika sebelum Fatihah kita baca, yang kita baca adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Liman kana yarjul wal yaumal akhir. Dunia ini hanya sementara, yang abadan-abadan adalah di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan Rasulullah selalu memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Yang terakhir, jaddidu imanakum. Rasulullah mengingatkan para sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Wahai sahabat, perbarui iman kalian. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasul, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah zikir, ingat kepada Allah dengan ingatan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka imanmu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama, salat berjamaah salat subuh, kita mendengarkan tausiah, ceramah agama, tolabul ilmi, semoga dibarengi dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia sampai akhirat. Satu kebajikan Allah lipat gandakan 10 kali kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kita khususkan untuk keluarga kita semuanya, anak keturunan kita, Allah jadikan awwaladun salihun yad'ulah, anak yang ahli ibadah, salat tepat waktu, ahli Quran, ahli sedekah, ahli memuliakan orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah salat subuh kami, mendengarkan tausiah pada subuh hari ini, Engkau mudahkan urusan kami dunia dan akhirat. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah, berikan kepada kami rizki yang banyak berkah, supaya kami sekeluarga bisa melaksanakan haji umrah, ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawwil umurana bi ta'atik, panjangkan usia kami, panjangkan usia kami dalam ketetapan iman dan Islam, selalu di jalanmu ya Allah ya Karim. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadika salihin, min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul ibadah wa ahlul birrul walidain, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak cucu kami anak yang selalu taat kepadamu, anak yang selalu menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah anak-anak kami sempurna derajat tinggi, maqam mahmuda, Engkau muliakan dunia sampai akhiratnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istajib du'aana, iqdi hajatina, hassil maqasidana wa bi syafaati Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini bersama Pak Ustadz Haji Hasanuddin MPD yang bahas tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Berjumpa di pengajian yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.